Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu luang kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala telah bimbing kita untuk lebih dekat lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bertemu kembali hari Ahad 23 Mei 2021 di kajian kitab Taghridatus Sirah Nabawiyah, Senandung Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita kisahkan panjang lebar berkaitan tentang Al-Isra wal Mi'raj, salah satu mukjizat terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dua pertemuan Anda bisa merujuk kembali, ya, peristiwa yang sangat besar dan sangat agung, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril melakukan Mi'raj, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Maka beliau dan Jibril pun turun menggunakan tangga dari langit ke-7 terus sampai ke langit dunia ke bumi. Setelah itu keduanya menaiki Burak, yang mana Burak ini lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada Bighal atau Bagal. Sedangkan Bighal itu peranakan keledai dan kuda. Nah, dan telah kita isyaratkan perselisihan ulama yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salatnya Nabi dan para Rasul itu selesai Isra Mi'raj. Dan yang dikuatkan Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salatnya Nabi SAW sebelum naik ke langit ke-7. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu Nabi SAW menaiki Bighal bersama malaikat Jibril kembali ke kota Mekah. Sebagaimana ketika pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Allah menampakkan tanda kebesarannya, maka ketika pulang pun terjadi peristiwa yang mengagumkan, yang mana Rasulullah SAW bertemu dengan sebuah kafilah dagang yang mereka tiba dari Syam menuju Mekah. Ketika hewan burak tersebut melewati kafilah tersebut, seketika langsung unta-untanya kabur. Merasa hal yang takut, akhirnya Rasulullah SAW pun kembali sama malaikat Jibril dan mengatakan, sebelah sana unta kamu, sebelah sana unta kamu, sebelah sana unta kamu. Dan ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Muhammad SAW Allah izinkan memberitahu
Padahal untanya sangat jauh hilangnya. Dan waktu itu betul-betul malam, belum ada lampu, belum ada penerang, kecuali api yang mereka gunakan. Hingga ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kata penulis, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tu'addu rihlatul Isra'i wal Mi'raj min a'zami mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati akramallahu biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah muliakan dengan Isra Mi'raj tersebut nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa perjalanan, tidak satu malam, hanya beberapa jam kisarannya. Karena Al-Isra itu bukan berarti dimulai dari awal malam dan diakhiri dengan akhir malam. Al-Isra adalah perjalanan di waktu malam. Dzaraf, keterangan waktu. Dan dzaraf itu tidak melekat dari tenggelam matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Sehingga peristiwa Isra tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Hanya beberapa jam saja. Sehingga penulis mengatakan tamat fi aqalla min lailatin. Peristiwa Isra Mi'raj hanya terjadi kurang dari satu malam. Rasulullah SAW keluar selesai waktu sholat Isya dan kembali ke kota Mekkah atau Masjidil Haram sebelum waktu fajar. Sebagaimana yang telah disebutkan, karena kemarin kita menggunakan kitab aslinya, ya, kitab asli dari Taghridat Sirah Nabawiyah, maka ini hanya inti-inti sari. Karena penulis juga tidak menyebutkan di kitab ini secara detail, makanya kita harus merujuk ke buku aslinya. Penulis menguatkan kala itu Rasulullah SAW berada di area Ka'bah. Kalau riwayat yang lain atau pendapat ulama yang lain, beliau sedang di rumah Ummu Hani, sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Ummu Hani ini nanti akan berlalu kisahnya, akan datang kisahnya ketika Fathu Makkah. Jadi diingat Ummu Hani. Bukan Ummu Hani, tapi Ummu Hani, ada hamzahnya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa yakum, sebagaimana telah kita sebutkan, karena kita pakai buku ringkasan maka kita mau nggak mau harus membaca. Tapi ini hanya tidak kisah ya. Kalau kisahnya kan kita sudah sampaikan 2 pertemuan berkaitan dengan Isra Mi'raj. Syaqqa Jibril, di sini disebutkan Syaqqa Jibril, Jibril yang membelah dada Nabi SAW. Dalam riwayat lain yang membelah bukan Jibril, tetapi 2 malaikat. Selesai pembelahan malaikat tadi, dada Nabi SAW, barulah malaikat Jibril datang. Begitu. Karena malaikat Jibril, dia pemimpin. Malaikat Jibril memiliki kekuatan, semuanya tunduk pada beliau. Sehingga semuanya pun tunduk dan Jibril dikategorikan dialah yang membelah dada Nabi SAW. Tidak masalah. Nah di sini ada tambahan bima Zamzam, dengan air Zamzam. Dalam riwayat lain bukan dengan air Zamzam, tetapi bejana yang berisi keimanan dan tidak disebutkan ada air di dalamnya.
Dan kata penulis, ini adalah al-marrah as-saniyah wal akhirah. Pembelahan dada yang kedua dan yang terakhir. Karena memang para ulama berselisih pendapat berapa kali Nabi SAW dibelah dadanya. Kalau pendapat penulis, Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya sebanyak 2 kali. Pertama kali ketika di perkampungan Bani Sa'ad, di rumahnya Khadijah. Yang kedua ini. Adapun Isra Mi'raj sendiri penulis tidak menyebutkan tanggal berapa. Walaupun sebagian ulama menjelaskan tanggal 10. Sebagian ulama ada mengatakan 1 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Penulis tidak. Dan Ahlussunnah juga tidak menetapkan. Karena kalau menetapkan bisa jadi dibuat perayaan. Nah. Dan ikhwati billah zanallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW menaiki Burak. Di situ disebutkan ad-dabbah, hewan tunggangan. Dabbah, hewan tunggangan. Tapi penulis tidak menyebutkan Burak itu apa sih. Tapi beliau menyebutkan di kitab aslinya, Burak adalah hewan berkaki 4, tidak memiliki sayap ya, bukan kayak Pegasus gitu. Tidak memiliki sayap dan dia lebih tinggi daripada keledai dan lebih rendah daripada bighal, anakan perpaduan antara kuda dan kuda dan keledai. Kenapa disebut Burak? Dari kata barkun kilat. Karena ketika dia melompat dari satu loncatan ke loncatan berikutnya, itu sejauh mata memandang. Sehingga itu betul-betul kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Burak ini berwarna putih, bukan hitam, tapi putih. Sehingga bisa menerangi walaupun di kegelapan malam. Dan bersama malaikat Jibril. Dan di sini tidak disebutkan wujud asli malaikat Jibril ataukah tidak. Jawabannya malaikat Jibril berwujud manusia. Para malaikat Allah berikan kemudahan mereka untuk merubah wujud. Dan malaikat Jibril sering sekali merubah wujudnya. Hanya 2 kali, 2 waktu, Rasulullah SAW melihat wujud asli malaikat Jibril. Yang pertama, ketika di Gua Hira, malaikat Jibril turun dari langit, Rasulullah melihat wujud asli. Yang kedua, ketika di dalam surat An-Najm, ketika Isra Mi'raj, di Sidratul Muntaha. Dan sahabat yang sering sekali diserupai malaikat Jibril adalah sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dan ini menunjukkan kedekatan Nabi dan malaikat Jibril. Dan memang Nabi Muhammad sama malaikat Jibril itu akrab sekali. Bahkan nanti akan kita dapati ketika Nabi SAW meninggal dunia, yang pertama kali menyolati Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril. Karena temannya Nabi SAW. Dan dekat, Anda bisa bayangin sendiri kan ketika naik mobil, ketika naik kuda, kan sempit kan otomatis, apalagi ini Bilal.
depan belakang Nabi Muhammad sama malaikat Jibril. Sehingga ini menunjukkan kedekatan mereka berdua, hubungan mereka berdua, dan juga ketawaduan mereka berdua. Padahal malaikat Jibril, malaikat yang utama, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran merupakan perkataan Rasul yang mulia, itu malaikat Jibril. Zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in sama amin. Zi quwwatin, malaikat Jibril yang memiliki kekuatan. Inda zil arsy makin, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in sama amin, muta' ditaati, sama di sana di langit. Amin, dan terpercaya. Dan Nabi Muhammad SAW juga Rasul yang paling mulia. Ketawaduan mereka berdua menaiki ibarat kata hewan yang sangat rendah, yaitu Bilal. Dan hanya beberapa saat saja Rasulullah SAW menaiki burak bersama malaikat Jibril menuju Baitul Maqdis. Dan di sini tidak disebutkan kejadian apa yang Rasulullah lihat ketika perjalanan ke Baitul Maqdis. Tapi di buku asli yang kita telah jelaskan, Rasulullah SAW melihat beberapa kejadian yang luar biasa. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mendapati bahwasanya Allah telah menghidupkan kembali jasad para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul Allah bangkitkan kala itu. Semuanya, termasuk Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Semua nabi Allah bangkitkan kembali dan mereka menjadi makmum Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada yang lainnya. Kita boleh mengunggulkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW asalkan tidak merendahkan derajat Nabi yang lain. Tapi jika kita merendahkan derajat Nabi yang lain, maka ini tidak diperbolehkan. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dan ini sekaligus menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali para nabi dan rasul. Dan Rasulullah SAW masuki Muhammad Jibril dan melaksanakan sholat. Dan malaikat Jibril memerintahkan Nabi SAW yang menjadi imam untuk seluruh para nabi dan rasul. Sehingga kata penulis, wahadihi wallahi a'zamu salatin waqa'at fit tarikh. Demi Allah, ini adalah salat yang paling agung selama sejarah manusia berada. Di sejarah manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat yang paling agung salatnya, salatnya para nabi dan rasul diimami Nabi Muhammad SAW. Gak ada salat yang paling utama ketimbang salat itu. Bahkan pertemuan yang paling utama dan paling mulia ya pertemuan kala itu. Mengalahkan pertemuan para presiden atau para raja atau para ulama sekalipun. Dan ini mengisyaratkan bolehnya para ulama berkumpul atau membuat perkumpulan selama tidak dibangun wala dan bara di atasnya. Seperti hayat kibar ulama, perkumpulan besar ulama, perkumpulan dan itu boleh hukumnya. Asalkan tidak wala wal bara dibangun di atasnya. Dan Nabi SAW yang menjadi imamnya. Ketika Rasulullah SAW selesai mengimami para nabi dan rasul, Ji'a bil mi'raj, kemudian didatangkan al-mi'raj. Didatangkan tangga. Tapi kata penulis, la ya'lamu syaklahu wa qadrahu illa Allah subhanahu.
Tidak ada yang mengetahui bentuk tangganya ini dan betapa kuatnya tangga ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW tidak menceritakan apakah tangganya ini seperti tangga kita kalau mau menaiki lantai 2, lantai 3. Apakah tangganya ini ada kanan kirinya, pegangannya apakah tidak. Berapa anak tangganya tidak disebutkan. Yang jelas Al-Mi'raj didatangkan tangga. Apakah Nabi dan Jibril jalan biasa naik tangganya? Apakah kayak merangkak? Tidak disebutkan. Kemudian Rasulullah SAW dan malaikat Jibril pun menaiki tangga tersebut. Dan hanya beberapa saat saja tiba-tiba langsung sampai ke langit pertama. Dalam hadis yang lainnya disebutkan perjalanan langit pertama sampai dan dunia 500 tahun. Tapi Nabi SAW hanya sebentar saja. Ini merupakan kekuasaan Allah. Dan kisah langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah kita sebutkan. Yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan sesampainya ke langit ketujuh, Nabi Ibrahim mengucapkan salam pada Nabi, menjawab salam yang mengucapkan Nabi, dan memberitahu bahwasannya tanaman di surga itu terbuat dari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4 kalimat, kalau antum membacanya Allah akan tanamkan untuk antum tumbuhan di surga, atau pohon. Setelah selesai bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW memasuki surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga Rasulullah SAW melihat peristiwa kenikmatan yang sangat banyak sekali. Di surga Rasulullah SAW melihat istana yang Allah peruntukkan untuk Umar bin Khattab, dan Rasulullah juga melihat budak Zaid bin Harithah, dan juga Rasulullah SAW melihat sungai Al-Kautsar khusus untuk Nabi SAW. Jadi sungai Al-Kautsar ada 2 talang nanti di padang mahsyar untuk mengairi sungai Nabi telaga Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad SAW di langit ke-7 juga diperlihatkan kembali siksaan tentang neraka, sehingga Nabi SAW melihat dengan sebenar-benarnya. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'a'lam, adhahiktum qalilan wa labakaitum katsira." Kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan akan lebih banyak menangis. Dan Rasulullah SAW juga melihat malaikat Malik. Rasulullah melihat di neraka kok ada malaikat yang cemberut, bermuka masam. Di akhirnya beliau pun bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun memberitahu, sejak Allah menciptakan neraka, malaikat Malik tidak lagi bisa tersenyum. Karena betul-betul marah terhadap orang-orang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah an yujannibana minan nar. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah berkeliling di surga,
Maka Rasulullah SAW dan malaikat Jibril pun naik sampai di Sidratul Muntaha, dan malaikat Jibril pun berubah menampakkan wujud aslinya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang bisa menaiki atau diangkat lebih atas daripada Sidratul Muntaha. Adapun malaikat Jibril selesai hanya bisa terbang sampai Sidratul Muntaha. Tidak ada yang bisa menembus Sidratul Muntaha kecuali apa yang Allah izinkan. Dan Nabi SAW termasuk orang yang diizinkan, sehingga ini merupakan keutamaan Nabi Muhammad SAW, melebihi malaikat Jibril alaihissalam. Dan Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan malaikat Jibril tidak. Kalau malaikat Jibril bisa melewati Sidratul Muntaha, maka langsung terbakar. Dan Rasulullah SAW terus maju sampai wasala ila maudi'in, sampai di sebuah tempat lam yasil ilaihi la basyarun wala malakun. Sampai tidak ada yang bisa sama sekali sampai di tempat tersebut. Walaupun Nabi Muhammad, walaupun malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril tadi selesai di Sidratul Muntaha, kalau Nabi Muhammad bisa naik lagi. Sampai betul-betul Nabi Muhammad di stop oleh Allah SWT, dan di saat itulah, di tempat itu Rasulullah mendengar suara pena sedang menulis. Menulis takdir Allah SWT. Takdir Lauhul Mahfuz sudah Allah tulis 550.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan Allah SWT terus menulis takdir. Dan Allah SWT terus menciptakan. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Sampai yang tempat paling agung, tidak ada manusia yang bisa melaluinya. Disitulah Allah SWT mengajak berbicara Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah SWT tidak menampakkan wajahnya, hanya suara. Kalau Nabi Musa alaihissalam diajak bicara di dunia, maka Nabi Muhammad SAW diajak bicara oleh Allah SWT di langit, di atas langit ketujuh. Dan ini merupakan kelebihan keutamaan Nabi Muhammad dari Nabi Musa alaihissalam. Apa yang Allah wahyukan pada Nabi SAW? Yang pertama adalah kewajiban sholat 5 waktu. Yang awalnya 50 menjadi 25 sampai akhirnya menjadi 5 saja. 5 kali dalam sehari, dan itu pun berpahala 50 kali. Kemudian juga diwahyukan untuk Nabi SAW akhir surat Al-Baqarah. Ini tidak disebutkan di penulis. Di akhir surat Al-Baqarah itu apakah 1 ayat terakhir, atau 2 ayat terakhir, atau 3 ayat terakhir. Karena penulis mengatakan khawatim, ayat-ayat akhir. Nah, intinya ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah Allah berikan pada Nabi di atas langit ketujuh. Dan ini menunjukkan keutamaan yang begitu luar biasa. Kalau antum perhatikan di ayat terakhir surat Al-Baqarah, ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, janganlah engkau azab kami. In nasina, kalaupun kami lupa ya Allah. Aw akhtana, atau jika kami salah. Dan Allah pun mengatakan, qad ghafartu lakum. Allah mengampuni. Dan di situ juga Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, atau Allah memberikan ketetapan bahwa semua
Umat Nabi SAW yang melakukan dosa besar, dia tidak akan kekal dalam neraka. Sehingga umat Nabi yang kekal dalam neraka adalah orang yang berbuat kufur. Orang yang berbuat kufur, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang yang kekal dalam neraka. Adapun pelaku dosa besar, Allah tidak akan mengekalkannya. Baru setelah itu, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril kembali ke Baitul Maqdis. Dan sesampainya beliau ke Baitul Maqdis, sama seperti tadi, naik burak sampai ke Mekah. Keesokan harinya atau pagi harinya Rasulullah SAW memberitahukan kepada kaumnya, menceritakan. Awal mulanya adalah Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal pun bertanya, bagaimana mimpi malam kamu? Karena kita telah ketahui bersama, sebelumnya Rasulullah SAW diusir Abu Jahal dan orang-orang Quraisy lainnya. Setelah itu Nabi Muhammad ke Taif dan Taif diusir. Akhirnya beliau meminta bantuan kepada Mut'im bin Adi. Dan Al-Mut'im bin Adi memberikan jaminan. Sehingga Abu Jahal pun juga tidak berani berbuat apa-apa. Tapi hanya bertanya, bagaimana? Apakah kamu bisa tidur nyenyak di Hijr Ismail ini? Kemudian Nabi pun menceritakan bahwasanya tadi malam beliau pergi ke Baitul Maqdis. Dan Abu Jahal pun mengatakan, Muhammad, maukah kamu aku kumpulkan orang-orang agar mereka bisa mendengarkan cerita kamu? Nabi Muhammad pun langsung bergembira, mengira Abu Jahal bakalan ini. Akhirnya Abu Jahal pun mengumumkan semua orang-orang Quraisy untuk berkumpul di area Ka'bah. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW pun berbicara dari malam ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai turun. Kemudian Rasulullah SAW ditantang oleh orang Quraisy, kalau kamu betul-betul pergi ke Baitul Maqdis, maka beritahukanlah sifat-sifat atau kondisi terkini, terupdate di Baitul Maqdis. Dan Nabi pun nggak bisa menjawabnya. Karena waktu itu malam hari dan tidak ada lampu sama sekali. Dan Nabi pun diberikan mukjizat kembali. Ditampakkan Baitul Maqdis oleh Nabi SAW. Diangkat Baitul Maqdis. Nih Baitul Maqdis. Dan Nabi pun menceritakan. Dan benar, sama sekali tidak ada keraguan. Sampai akhirnya mereka pun juga tidak lantas beriman. Bahkan sebagian sahabat pun mereka sampai murtad, keluar dari agama Islam. Lantaran Nabi Muhammad SAW betul-betul kayak orang gila. Dinilai orang gila. Karena orang Quraisy mereka yakini ketika secepat apapun kita perjalanan Mekah ke Masjidil Aqsa selama 1 bulan, itu tidak nyampe. Nggak bisa, 1 malam itu nggak bisa. Mustahil. Makanya sebagian orang murtad keluar dari agama Islam. Dan sebagian mereka yang murtad nanti masuk Islam lagi. Sehingga dalam mustalahul hadis, kata Ibnu Hajar rahimahullah, di antara pengertian sahabat adalah orang yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal juga dalam keadaan beriman. Walau takhallalat fi riddah alal asah, kata Ibnu Hajar. Walaupun semasa hidupnya pernah murtad. Seperti tadi, murtad, habis itu nanti masuk Islam lagi. Nah, orang yang pernah murtad, kemudian masuk Islam dan meninggal mengikuti Nabi SAW, maka itu disebut dengan para sahabat. Fil asah, menurut pendapat yang rajih.
Karena ada pendapat yang lainnya. Nah, sampai akhirnya ada beberapa sahabat pun juga memberitahu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mencari Abu Bakar As-Siddiq kemana dan memberitahu. Dan Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan seketika, kalau betul itu yang dikatakan adalah sahabatku Muhammad, maka aku langsung percaya. Kemudian datanglah Nabi Abu Bakar As-Siddiq menemui Nabi. Nah, itu orang-orang Quraisy banyak sekali. Dan Rasulullah SAW pun menceritakan, dan Abu Bakar pun mempercayainya. Setelah ketika itu Rasulullah mengatakan, wa anta ya Abu Bakrin As-Siddiq. Engkau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang jujur, Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah itu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tidak hanya itu saja. Orang-orang Quraisy pun seketika itu mereka meminta kepada Nabi SAW untuk memintakan mujizat lagi. Ayo Muhammad, kalau kamu udah selesai cerita dongeng nih, maka bisa nggak kamu membelah bulan itu? Hingga Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah, dan Allah pun mengabulkan doa Nabi. Akhirnya terbelahlah bulan. Wah. Yang sebelah kanan, sebelah timur, setengahnya sebelah timur, setengahnya lagi sebelah barat. Dan seketika itu juga orang-orang Quraisy tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka itu apa? Hanya meminta saja. Wa tughnil ayatu an-nuzur. Wa tughnil ayatu wan-nuzur an qaumin la yu'minun. Ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah nggak akan bermanfaat untuk orang-orang kafir karena mereka sendiri meminta itu tujuannya untuk ta'annud. Tidak untuk benar-benar masuk Islam, mengimani Nabi SAW, tidak sama sekali. Mereka tujuannya untuk menghinakan Nabi SAW. Dan kejadian pembelahan bulan ini disaksikan di beberapa tempat, termasuk di daerah India. Karena disebutkan oleh para ulama sejarah dan ada ditulis di buku-buku mereka, orang yang hidup zaman itu, mereka betul-betul melihat bulan itu terbelah menjadi dua. Yang satu timur, yang satunya barat. Nah, India, timurnya Arab Saudi kan. Nah, kemudian dia nulis. Sehingga ini merupakan kebenaran Nabi SAW. Agama yang Islam adalah agama yang benar. Nabi Muhammad adalah agama Nabi yang benar, bukan pendusta. Nabi Muhammad SAW itu bukan pendusta. Nabi Muhammad ini membenarkan risalah sebelumnya dan menghapus risalah sebelumnya. Sehingga itu harus yakin Nabi Muhammad itu betul-betul orang yang jujur, Rasul Allah SWT, utusan Allah SWT, bukan mengada-ngada Nabi Muhammad SAW. Itu loh, orang India yang kala itu bukan beragama Islam, dia menulis ceritanya sampai kita pun di India melihat, bukan membenarkan risalah Nabi ya, tapi mereka dalam sejarah mereka mengatakan bulan pernah terbelah di tahun sekian-sekian. Dan itu bertepatan dengan Nabi SAW meminta kepada Allah. Allah pun langsung kabulkan. Dan ini bukti Allah menampakkan kekuasaannya sampai orang kafir pun menyaksikan yang di belahan sana. Yang kala itu belum sampai dakwah Nabi kepada mereka. Sehingga kebenaran itu apa yang dibawa Nabi SAW. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu ketika waktu sholat zuhur tiba, malaikat Jibril pun meminta Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Kumpulkan yuk sahabat kamu wahai Nabi. Akhirnya berkumpullah para sahabat Nabi SAW. Mereka pun diajari sholat dan tata caranya oleh malaikat Jibril. Sholat yang mereka lakukan pertama kali adalah sholat zuhur. Dan jumlah rakaat pada kala itu atau sebelum hijrah, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, dan 2 rakaat subuh. Nanti ketika hijrah ke kota Madinah disempurnakan. Yang zuhur jadi 4, yang asar menjadi 4, yang maghrib tetap 3, yang isya jadi 4, yang subuh
tetap 2. Adapun hikmahnya, berapa rakaatnya hanya Allah yang tahu. Dan ini dalam ilmu fikih nanti istilahnya dengan tauqifi atau ibadah mahdoh atau ibadah tauqifiyah. Ibadah itu ada 2, mahdoh sama ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang kita tidak tahu apa sih, kenapa sih gitu. Mahdoh, jadi betul-betul ibadah, kita tidak tahu apa hikmah di balik itu. Seperti sholat zuhur, kenapa 4 rakaat? Isya itu 4. Kenapa kok maghrib cuma 3, subuh cuma 2? Mungkin nggak tahu hikmahnya kecuali Allah. Nah, tapi ada beberapa ibadah yang dia itu ghairu mahdoh. Ghair mahdoh. Yang kita bisa mengetahui hikmah di balik itu. Dan ini banyak sekali. Dan biasanya para ulama mereka berusaha semaksimal mungkin mencari apa sih ibrah dari ini, kejadian ini apa sih, ibadah ini apa sih hikmahnya. Nah, pembahasan di kitab fikih. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kenapa disebut sholat zuhur? Karena sholat zuhur adalah awal sholatin zaharat. Sholat pertama kali yang dilakukan Nabi SAW. Itu menurut sebagian pendapat mengenai kenapa kok disebut sholat zuhur. Nah, tapi ada juga mengatakan disebut sholat zuhur karena zahirah. Nah, yang nampak di atas langit, di pertengahan mataharinya maksudnya. Nah, dan kala itu kiblatnya masih di Baitul Maqdis. Kiblatnya masih di Baitul Maqdis. Dan Rasulullah SAW beliau menjadikan antara beliau, jasad beliau, tubuh beliau dengan Baitul Maqdis adalah Ka'bah. Jadi Rasulullah SAW setiap kali mau sholat itu pergi dulu ke arah timur Ka'bah gitu. Bukan timur afwan, ke arah selatan karena Baitul Maqdis itu di arah utara. Jadi Nabi SAW harus putar dulu ke bagian selatan baru sholat di sana. Sehingga Nabi SAW menjadikan antara beliau dan Baitul Maqdis Ka'bah. Dan Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. 40 tahun setelahnya barulah muncul Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dibangun Nabi Ya'qub, cucu dari Nabi Ibrahim. Ya'qub. Dan jaraknya 40 tahun. Dan kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Anda bisa merujuk kembali. Nah, barulah penulis menyebutkan insyiqaqul qamar, insiden pembelahan pembelahan bulan. Nah, kalau dilihat dari sini bagus sih, lebih tertib ini. Jadi sholat zuhur dulu, zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya. Baru malam harinya terbelah matahari, terbelahnya bulan. Nah, khalas. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa yakum, insyaallah kita akan membahas pada pertemuan akan datang ya dakwah Nabi SAW semakin mudah lantaran mendapatkan jaminan dari Mut'im bin Adi, sehingga beliau pun berdakwah seperti biasa. Beliau berdakwah kepada jamaah haji. Nah, karena Abu Jahal pun juga tidak berani kan melawan Mut'im bin Adi, karena orang Arab sejahat-jahatnya mereka, seburuk-buruknya mereka tetap masih mengakui adanya jaminan. Jadi kalau udah dijamin, mereka nggak ada yang boleh berperang, apalagi di tanah haram. Nah, sehingga dari dakwah ini nanti muncul Islam, Baiat Aqabah pertama, Baiat Aqabah kedua, dan yang lainnya.
Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.